Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sangat baik, kami semua boleh berada di tempat ini Tuhan. Kami masih boleh untuk memuji dan menyembah Engkau, bersyukur karena setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Allah yang maha tinggi, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah penolong kami. Di setiap kami mengalami kesulitan-kesulitan, Engkau tidak pernah terlambat Tuhan. Kasih setiamu yang selama-lamanya. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau bawa pujian penyembahkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah hati kami, inilah kerinduan kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan jamahan-Mu, kami boleh bertemu Engkau Tuhan pagi hari ini. Merasakan kasih-Mu Tuhan yang mengalir dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami hari ini boleh menyenangkan hati Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa semua ya. Kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Tuhan yang sudah memberkati kita di setiap saat kita susah, di setiap saat kita senang, Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Mari kita angkat pujian ini. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama katakan.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik Tuhan, mari bersyukur. Kau sangat baik Yesus, Kau baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik Yesus. Kau baik Tuhan, Engkau baik, Kau sangat baik Yesus. Kiara basa kerala lama, Yesus, Kau sangat baik Tuhan. Kau amat baik, Kau teramat baik. Katakan Yesus baik, Yesus amat baik, Yesus, Yesus baik. Kiara Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami boleh selalu menyenangkan hati Engkau Tuhan yang sudah sangat baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami angkat doa dan iman kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, semua sukacita hari ini. Bagaimana kalau kita ucapkan salam ke kanan kiri kita. Halo Bapak Ibu, luar biasa bagaimana kabarnya hari ini. Gimana minggu ini, gimana pekerjaannya semuanya. Ayo kita berfellowship. Kita anak-anak Tuhan yang diberkati, amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita angkat pujian lagi buat Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Katakan lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Ku puji
lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan lagi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Haleluya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeay. Woo. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan lagi haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Woo! Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Woo! Sorak-sorai buat Tuhan. Woo! Haleluya. Kita akan terus bersuka cita karena Tuhan begitu luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang di sini tidak pernah menghadapi suatu masalah? Angkat tangan. Kita semua pasti menghadapi masalah. Pasti akan menghadapi masalah. Tapi satu hal yang Tuhan sanggup senantiasa menyertai kita. Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan solusi untuk menyelesaikan setiap masalah. Karena Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Kita akan terus bersuka cita untuk memuliakan nama Tuhan. Kau kuatku Tuhan. Haleluya. Kami akan bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Mari katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku,
Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan, Kau senantiasa bersama kami Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan goyah keyakinanku Tuhan padamu Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Mari katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Mari katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah. Sekali lagi kita katakan, Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, kemenanganku, sumber kemenanganku. Silakan duduk terlebih dahulu, Bapak Saudara. Siapa yang hadir pada saat ini yakin dan percaya bahwa kita sudah dipilih oleh Allah? Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan saling memberkati satu sama lain. Katakan pada kanan kiri Bapak Ibu Saudara, engkau sangat berharga. Ketika Tuhan panggil kita, ada satu rancangan yang Tuhan siapkan dalam diri kita. Dan Tuhan percayakan itu kepada kita. You can be trusted. Bahwa kamu dapat dipercaya untuk mengemban suatu misi Allah. Dan memang kita berharga di mata Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima suatu pembaruan dari Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau seturut akan rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya.
Dia ciptakan seturut akan kehendaknya. Dia ciptakan kau Turut gambarnya. Dan memang kita sungguh berharga di mata Tuhan. Terlalu indah kau bagi Dia Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan. Hidupmu berharga bagi Allah. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan
Bapa, kami bersyukur dengan sebuah pernyataan pujian yang kami sampaikan kepadamu. Dengan iman kami berkata bahwa Engkau sangat menghargai setiap pribadi dan bahkan Engkau telah memanggil setiap anak-anak-Mu ini untuk dipilih bahkan ditetapkan supaya kami pergi dan menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Kami mau percaya Tuhan, Engkau yang memampukan, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyediakan dalam rancangan yang Tuhan telah tetapkan. Jangan izinkan kami puas sampai di sini, bawa kami jalan lebih seperti yang Kau mau Tuhan. Kami mau percaya anugerah-Mu yang terus akan Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan mendengar apa yang Tuhan ingin ajarkan. Kami mau percaya roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu akan terus membimbing, menyertai dan bahkan memampukan kami untuk hidup dalam rancangan yang Tuhan telah tetapkan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk. Terima kasih untuk setiap pelayan yang telah ambil bagian dalam pelayanan di kesempatan hari ini. Kita percaya bagian dari pelayanan yang kita kerjakan itu merupakan sebuah kasih yang kita nyatakan kepada Tuhan oleh karena Dia lebih mengasihi kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa tatkala orang itu dipanggil oleh Tuhan, saat orang itu dipanggil oleh Tuhan, mungkin ada beberapa orang meresponi, ada orang-orang yang memang kurang meresponi, ada orang-orang sama sekali tidak meresponi. Bahkan orang-orang yang tadinya kurang meresponi karena ada mujizat-mujizat, ada penyertaan-penyertaan, ada pernyataan-pernyataan membuat orang yang kurang meresponi jadi meresponi. Tambah lagi oleh karena ternyata mengikut Tuhan itu luar biasa, maka dia menetapkan hatinya untuk berkata, Tuhan, aku lebih suka akan Engkau daripada yang lain. Dan saat itulah tanpa sadar ada sebuah proses yang dikerjakan. Dalam proses itu yang kemudian masing-masing orang memberikan sikap. Apakah dia ngerti ini bagian dari proses yang sedang Tuhan sodorkan. Seriuskah engkau mengasihi aku? Seriuskah engkau melayani aku? Seriuskah engkau mau ikut aku? Dan saat itu ada beberapa orang mungkin berkata, oh ternyata kok sama saja ya, ikut Tuhan dengan tidak ikut Tuhan. Sehingga beberapa orang merotoli di tengah jalan. Tapi beberapa orang berkata, enggak, ini bagian dari pendewasaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Buat aku, buat keluargaku, buat sanak saudaraku. Pada saat aku diproses dan bertahan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kesanggupan, maka orang itu akan kenal Tuhan lebih lagi. Pada saat dia kenal Tuhan, ternyata kuk yang dipasang oleh Tuhan itu enak dan beban yang diberikan oleh Tuhan itu juga ringan. Pada saat dia berkata seperti itu, maka ada sesuatu penambahan lagi. Sebuah proses mungkin itu akan jauh lebih berat. Dan memang harus menanggalkan keegoisan, memang harus menanggalkan akan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan pada saat proses itu dilakukan, ada beberapa orang lagi berkata, ternyata ya sudahlah sampai di sini aja aku mengikut Tuhan. Tapi beberapa orang lain berkata, wah kalau kemarin Tuhan
memampukan aku, menyanggupkan aku, menyediakan segala keperluanku. Aku percaya ada kesanggupan, ada kemampuan, ada penyediaan lebih lagi. Sehingga orang itu nekat berkata, aku mau ikut Tuhan. Dan memang benar, orang yang berkata seperti itu dengan imannya, maka dia akan mengalami pertumbuhan lebih dan lebih lagi. Dalam proses terus-menerus itu akan Anda dan saya alami selagi kita ada di muka bumi. Bahkan kita juga mendengar ternyata di surga pun mengalami proses yang Anda dengar. Ada yang namanya Lucifer, dan itu malaikat terang yang memang sebagai seorang malaikat leader yang berkemampuan untuk memimpin sepertiga malaikat yang lain. Dan kita dengar kisah itu dalam Alkitab, sepertiga malaikat yang lain itu kesandung melihat apa yang dialami oleh Lucifer. Dan kita tahu Lucifer dibuang dan seperempat malaikat yang lain jatuh. Tidakkah Anda pernah dengar cerita akan itu? Dan kalau kita dengar kisah akan itu, maka apa yang akan Anda dan saya lakukan? Masihkah kita mau ikut Tuhan? Dan kita berkata, bagaimanapun Dia sudah menunjukkan kasih-Nya. Bahkan Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa saya. Dan aku tahu kalau segalanya telah diberikan, bahkan kehidupannya telah diberikan, maka siapakah aku ini? Yang kemudian Anda berkata, dimanapun, kapanpun, dan apapun situasinya, aku akan ikut Tuhan. Hingga Anda nyanyikan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kenapa? Oleh karena kita ngerti ada Alkitab, ada firman Tuhan, ada pengalaman-pengalaman yang dialami oleh tokoh-tokoh, bapak-bapak beriman yang telah menyelesaikan semua permasalahannya dan memang senantiasa disertai oleh Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari salah satu tokoh iman yang memang dimulai dengan sebuah kegemerlapan. Dia dikenal sebagai orang yang terkaya di negeri timur. Dia dikenal sebagai orang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Dia dikenal sebagai orang yang memang suka memberikan pertolongan. Dia disebut sebagai orang yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita membaca, dia orang yang sangat berbahagia. Tetapi dalam satu hari dia mengalami proses yang secara tiba-tiba semua kekayaannya ludes. Anak-anaknya meninggal dunia. Bahkan dia sendiri kena sakit borok gitu ya. Dan kemudian ternyata bukan hanya sebulan 2 bulan, bahkan melewati tahun untuk mengalami pemulihan. Dan dia sadari ada orang-orang sahabat-sahabatnya yang mencoba untuk menasehati, mengingatkan, dan merasa akan apa yang dialami oleh sahabatnya ini. Mereka duduk di sekitar, Anda ngerti ini adalah Ayub, sekitar dia, dan kemudian mereka merasa sepenanggungan, seperasaan. Mereka berpikir sejenak, sampai beberapa hari lamanya, entah makan enggak, kita enggak ngerti, tapi mereka duduk bersama-sama. Tiba-tiba keluar nasihat-nasihat
yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Ayub. Baikkah orang itu memberikan simpati, memberikan empati? Bagus banget. Dan saya anjurkan kalau Anda menyampaikan empati, simpati bukan hanya di WA, tapi Anda bisa datang kepada orang yang sedang mengalami sakit atau berkabung. Paling tidak duduk bersama-sama dengan mereka dan mendengar beban apa yang sedang dialami. Apakah dia sedang sakit? Karena kadang-kadang sakit itu bukan hanya sakit secara fisik, tapi sakit hati juga, sakit pikiran dan sebagainya, sakit ekonominya dan sebagainya. Apalagi orang itu sedang bergabung, jangan hanya menyampaikan lewat WA. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Bagus sih ya, tetapi kenapa enggak kita datang dan kemudian kita menjumpai mereka? Kalau memang ada berkat sedikit, bagikan kepada mereka. Menurut saya, teman-teman sahabat-sahabat Ayub itu melakukan yang sama. Dari kejauhan mereka pergi dan mereka datang membawa sesuatu. Nah, kemudian masing-masing mencoba untuk mengajak reuni, mengevaluasi diri. Yuk, coba kontrol, cek hatimu. Kira-kira kamu benar enggak di hadapan Tuhan? Salah satu temannya berkata, oh iya, jangan-jangan kamu ini lupa bayar gaji pegawaimu. Kemudian Ayub berkata, enggak lah, semua itu aku telah rinci dengan baik. Pembukuannya itu namanya Mbak Niken pintar tuh. Dia memberikan pembukuan yang bagus dan teliti, dari yang kecil hingga yang besar. Itu diungkapkan. Enggak ada satupun gaji karyawan saya terlupakan. Oh mungkin kamu nyimpen apa? Nah karyawanmu mungkin mbok simpeni, mbok gemblei gitu saudara. Enggak, aku ngerti itu sesuatu yang najis, itu yang tidak kudus, itu tidak berkenan di hati Tuhan. Dan banyak nasihat demi nasihat disampaikan. Sampai nasihat-nasihat yang disampaikan itu ternyata didengar oleh Tuhan. Begitu didengar oleh Tuhan, ternyata bukan hanya sekedar nasihat. Itu menyesakkan hati si Ayub yang sudah mengalami sakit sekian lama, dituduh sembarangan. Ayubnya sih tidak membalas. Ayubnya itu mungkin tidak punya kekuatan untuk jotos, bahkan ngomongin balik pun enggak. Tapi Bapak Ayub saudara tersinggung berat. Dan masing-masing yang menasehati itu mereka berurusan langsung dengan Bapak Ayub. Siapa? Tuhan. Kalau Anda baca ketiga sahabat Ayub, mereka menghadapi masalah oleh karena Bapak sakit hati. Dan mereka masing-masing mengalami ganjaran. Jadi ngomong dengan ngomong, nasihat dengan nasihat, itu tuh juga hati-hati. Karena kadang-kadang itu merupakan bagian dari penghakiman. Dan orang yang sedang mengalami masalah, pada saat diomelin kayak gitu, mungkin dia tidak tersinggung. Tapi bapaknya tersinggung dan bapaknya itu ambil bagian. Ngomong sama sebelahnya, hati-hati kalaupun mau menasihati orang. Tanpa sadar Anda akan menghakimi orang itu dan bahkan menambah berat masalah. Sama bacakan buat Anda. Karena pembelaan yang disampaikan oleh Ayub terhadap sahabat-sahabatnya itu tertulis dengan jelas. Sampai dia mencoba untuk membela. Dan pada saat pembelaan itu disampaikan, dia berbicara kepada Tuhan. Dan seolah-olah dia berkata, dalam ungkapannya Tuhan, aku mengutuki di mana malam yang pernah melahirkan seorang jabang bayi laki-laki yang namanya Ayub.
Dan dia kutuki hari itu. Dia berkata, kalau memang aku bersalah sebagai laki-laki, aku akan berhadap-hadapan dengan Allahku. Dia merasa enggak salah, saudara. Dia merasa enggak keliru, saudara. Dan tanpa sepengetahuan sahabat-sahabatnya, karena tuduhan-tuduhan yang disampaikan, dia dapat temui Tuhannya. Dan dia berkata, kita akan buka-bukaan secara laki-laki gitu, saudara, kira-kira. Sudah baca Ayub keseluruhan enggak? Baca itu kisahnya menarik banget. Dan kemudian Tuhan kok dilawan. Salah satunya Tuhan berkata, Yub, kamu pernah belajar dari Daniel belum? Gitu. Yub, kamu pernah belajar dari buaya belum? Yub, kamu pernah belajar. Dia ungkapkan sesuatu yang dikenal oleh Ayub mungkin, saudara. Dia itu ya kenal banget tentang kudanil, dia kenal banget tentang buaya, dia kenal banget apapun. Dan oleh karena Ayub tuh kenal akan binatang-binatang itu, dia berkata, salah satunya nanti kita lihat di dalam pasalnya yang ke-41. Yub, kamu pernah melihat buaya diem enggak? Pernah enggak kamu nangkep buaya dengan capit? Pernah enggak kamu tangkap mulutnya? Pernah enggak kamu itu perdagangan buaya? Ada enggak nelayan yang jualan buaya? Di masa itu belum ada, saudara. Karena apa? Orang-orang sekelilingnya begitu dengar buaya, mereka lebih baik kabur daripada masalah. Karena diungkapkan dalam pasal 41, buaya itu dipanah, itu seperti kena jerami. Anda pernah kena jerami, ya paling gatal, saudara, ya kan? Panah aja seperti jerami. Kemudian tombak itu seperti kayu lapuk. Diungkapkan oleh Tuhan loh. Dia berkata, lalu kemudian dengan berbagai macam Tuhan ingin menunjukkan kepada dia. Kowe ngerti berhadap-hadapan dengan buaya dan ada yang menang, apalagi kalau kamu berhadapan dengan aku. Kira-kira orang yang berhadapan dengan aku bisa selamat enggak? Bayangkan, saudara, saking tersinggungnya Tuhan itu ngomong seperti itu. Karena apa? Lalu ini nanti kita akan belajar di pasal 42 ini sampai ayat bahasa saya temenggengen, saudara. Do you understand temenggengen? Dengar Tuhan ngomong itu langsung, ya ampun, aku keliru ngomongin tentang Tuhan. Aku salah, bahkan batin tentang pribadinya aja keliru. Tapi sudah kasep, saudara. Kasep itu bukan ganteng, tapi karena sudah terlanjur. Karena sudah terlanjur, lalu apa yang harus dilakukan? Lari? Enggak. Dia bukan pengecut. Tapi dia sebagai laki-laki, dia datangi, Tuhan, oke, mungkin aku ngomongin engkau dalam ketidaktahuanku. Aku berbicara mengenai pribadimu, bahkan bercerita mengenai pribadimu, bukan karena pengetahuanku, bukan karena pengertianku. Dan nanti kita lihat, ada beberapa tahapan orang itu mengenal Tuhan. Sehingga pada saat orang itu ketemu dengan dia pribadi, dia berkata, now I know. Sekarang aku tahu. Yang dulu enggak. Karena apa? Ada bagian-bagiannya nanti. Kita akan baca sama-sama. Lihat Ayub pasalnya yang ke-42. Ayub pasal 42, judulnya di situ dikatakan Ayub mencabut perkataannya dan apa, saudara? Menyesal. Kenapa dia mencabut perkataannya dan menyesal? Karena sangkakaan hatinya terhadap Tuhan, mengenai Tuhan keliru. Apa yang diceritakan Ayub kepada orang lain mengenai keajaibannya itu keliru. Karena apa? Dasarnya
bukan mengenal pribadi. Dasarnya dari kata orang. Dasarnya dari ilmu pengetahuan. Dasarnya dari sesuatu yang pengalaman pribadinya. Dan kita lihat ada tahapan-tahapan di mana Ayub ini memberikan sebuah gambaran. Seperti apa pengenalan kita akan Tuhan. Ayatnya yang pertama, maka jawab Ayub kepada Tuhan. Baca bersama-sama ayat yang kedua, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sebuah pengertian, dia ngerti. Enggak ada sebuah rencana pun yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu gagal. Semua itu akan terjadi, tidak ada rintangan apapun yang bisa menghentikan, tidak ada hambatan apapun yang bisa menyetop, tidak ada. Kalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu pasti jadi. Ayatnya yang ketiga, baca sama-sama, 2, 3. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak orang ngerti tapi ngomong, saudara. Enggak tahu tapi ngomong. Kalau Anda tidak pernah ngerti rasanya sate kempleng, saya enggak saudara, bukan pesan sponsor. Di Ungaran itu ada sate kempleng. Wah, itu enaknya. Anda ceritakan sama Putri gitu, saudara. Karena enggak suka dia. Tapi ada orang-orang bertanya, emangnya kamu sudah pernah rasakan? Katanya. Nah itu yang kemudian, wah wes pengen gitu, tiba-tiba katanya, aduh mak, blek lagi gitu. Ya kan? Kamu tahu enggak, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat, bahkan orang yang mati bisa bangkit. Kamu pernah rasakan? Durung. Lah kok ngerti? Nah kata orang, saudara. Dengan itu, wah rasanya sudah berapi-api, bla 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 bla. Kemudian tanya balik, kamu pernah ngalami? Durung. Langsung apa? Wis tinggi seperti ini langsung seret gitu. Adem meneh. Bahkan ngalami dingin. Nah itu sebabnya Ayub ini menyadari aku keliru. Apa yang aku ceritakan tentang kamu bukan berdasarkan pengertianku. Aku ngomong tentang engkau, itu kata orang. Lihat ayatnya yang keempat. Dikatakan, ayat 4, 2, 3. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah saudara, dia berkata, aku mau cerita tentang engkau. Ini kan seperti Tuhan tuh bicara sama dia. Ngomong-ngomongan, sekarang ceritakan tentang aku. Apa yang kamu ketahui tentang aku? Sorry Tuhan, aku cerita tentang engkau dari kata orang. Sorry Tuhan, apa yang aku sampaikan kepada orang-orang mengenai engkau dari kata orang. Nah sekarang apa yang kamu katakan tentang aku? Pernah kan si murid-muridnya ditanya, kata orang siapa aku ini? Kemudian mereka berkata, engkau ini nabi-nabi, kamu enggak adalah Elia dan sebagainya. Sekarang katamu apa? Kemudian si Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa yang dikatakan oleh Petrus ini dikembalikan oleh Tuhan kepadanya. Kalau gitu mulai hari ini aku akan bangun gerejaku dan pintu alam maut tidak akan pernah menguasainya. Orang yang kenal dengan Tuhan, orang yang ngerti tentang Tuhan, orang yang ketemu dengan Tuhan,
imannya akan mengalami pertumbuhan. Sehingga tidak akan pernah digoyahkan. Bahkan pintu-pintu alam maut tidak akan pernah menggoyahkan dia. Saya berharap ya. Itu kan katanya Pak Tri, saudara ya. Tapi apakah benar seperti itu? Alami sendiri, karena masing-masing kita akan mengalami. Selanjutnya saudara, yang saya berkata supaya kita semua belajar. Ayatnya yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam abu. Ini simbol perkabungan sebenarnya. Karena dia sadar keliru bagaimana dia menceritakan tentang pribadi Allah berdasarkan akan kata orang, maka dia termenung dan kemudian ya Tuhan, kok ternyata apa yang aku kenal mengenai Tuhan tidak seperti yang dimana aku mengenal pribadinya. Dulu aku mengenal dari kata orang, tapi sekarang aku akan kenal pribadinya. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dari apa yang diungkapkan oleh Ayub ini, maka masing-masing orang mestinya mulai belajar mengenali Tuhan sejauh mana yang hari-hari engkau kenali pribadinya. Karena ada pepatah, kalau enggak kenal maka enggak sayang, kan gitu ya. Kalau Anda kenal, maka tingkatan sayangnya akan meningkat. Dan ada beberapa hal yang dimana orang-orang tertentu mengalami stuck, baik dalam ekonomi, mengalami stuck dalam hubungan, mengalami stuck dalam pelayanan, mengalami stuck dalam kepribadian mereka, sehingga tidak mengalami pertumbuhan, bahkan mengalami kemerosotan. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dia berkata, kalau kamu berhenti di air yang begitu deras, maka hukumnya satu, begitu kamu berhenti, maka sesungguhnya kamu sudah mundur. Karena arus dari atas itu begitu kuat dan membuat engkau akan tahap demi tahap undur. Kecuali kamu terus maju, terus maju, terus maju, walaupun selangkah demi selangkah. Dan inilah yang Tuhan rindu, supaya setiap kita tidak mengalami kerugian. Dan inilah yang dimana Tuhan rindu, supaya kita mengenali pribadinya dari tahap ke tahap. Yang pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara, dalam ayat pasalnya yang ke-42, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 tadi, Tuhan ingin supaya setiap kita menyadari pengenalan akan Tuhanmu berdasarkan dari kata orangkah atau memang perjumpaan pribadimu dengan dia. Kalau engkau hanya dengar mengenai keajaiban-keajaiban, mengenal akan Tuhan dari kata orang, saudara, dengan mudah itu akan ada sebuah cobaan, tantangan, dan engkau mudah sekali meninggalkan Tuhan. Sehingga engkau akan berkata, oh ternyata semua agama sama aja. Ikut Tuhan, enggak ikut Tuhan sama aja. Berbuat baik, berbuat dosa sama aja. Ujung-ujungnya seperti itu, saudara. Sehingga orang tidak berani membayar harganya sedikit pun. Mereka hanya ikut-ikutan dari kebanyakan orang. Oh, di sana rame, ikut sana. Kenapa? Di sana dapat ini, dapat itu. Kata orang, saudara. Tapi pada saat diproses serius untuk melayani dia, mengasihi dia lebih lagi, dan disitulah kemudian muncul kompromi dengan dagingnya. Muncul kompromi dengan egonya. Dan dia melupakan sebuah cinta hakiki yang pernah dilakukan oleh Yesus buat dirinya.
karena dia kenal Tuhan hanya dari kata orang saja. Ada bisa mengerti saudara? Sehingga ada banyak anak-anak tatkala mereka sekolah minggu rajin banget. Baca Alkitab, ngapalin Alkitab. Begitu tumbuh remaja, dia komunitasnya di tempat-tempat tertentu. Jatuh cintanya dengan orang yang tidak seiman. Dan kemudian lambat laun undur diri. Karena mereka hanya berkata, semua agama sami mawon. Dan tidak ada sesuatu yang bisa membangun hidupnya. Dia menyerah dan kemudian ke bawah arus. Orang berkata, lu dulu rajin, dulu setia, dulu ini, dulu itu. Tapi kemudian enggak berapa lama hilang dan namanya tidak disebut. Karena mengenal akan Tuhan hanya berdasarkan kata orang saja. Mendengar orang-orang yang mungkin mengalami Tuhan, tetapi kemudian orang indur. Bahkan mereka mendasari hidupnya dengan filsafat-filsafat apa yang diajarkan dan dia dengar. Orang ini tidak mudah untuk mengalami proses. Orang ini mudah mundur dari Tuhan. Orang ini kalau diajak debat tentang Tuhan, mereka ya katanya referensinya itu hanya kata orang. Hanya kata orang dia katakan. Orang yang kedua adalah orang mengenal akan Tuhan. Karena dari menyelidiki, mempelajari, mendalami tulisan-tulisan orang lain. Karena orang-orang itu mungkin mengalami pengalaman pribadi, bahkan mereka dicerahkan oleh sesuatu telaahan dari orang yang pernah mengalami Tuhan. Dan orang yang model ini saudara, dia seolah-olah rindu kebenaran. Mereka bahkan sering membaca kitab suci. Wawasan tentang Tuhannya berdasarkan akan apa yang dia baca, apa yang dia dengar. Seperti yang dialami oleh seorang sahabat yang namanya Elihu. Dia hanya menjadi hakim dan berkata, coba kamu koreksilah. Jangan-jangan kamu masih punya sakit hati. Jangan-jangan kamu masih terikat dengan masa lampaumu. Jangan-jangan kamu masih menyembunyikan dosa. Karena berdasarkan kata orang, itu bisa menyesakkan jiwa. Dan bahkan penyakit itu 80% bersumber bukan dari penyakit itu sendiri, bukan dari virus itu sendiri, tapi dari hati. Kok kamu tahu? Iya, Amsal berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan orang-orang itu berdasarkan akan apa yang dia teliti, yang dia telaah. Sehingga pada saat dia mengalami sebuah goncangan buat dirinya sendiri, maka hari itu juga akan mudah goyah. Ngomongin, ada orang baik loh datang sama aku. Dia ngasih uang sama aku dan kemudian diajak ke tempat sana. Alternatif siapa tahu dia sembuh. Saya pernah cerita mungkin buat saudara. Ada seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya karena dia memutuskan untuk menyerahkan diri untuk dibaptis. Dan anak-anaknya ikut dia oleh karena mereka tahu mamahnya punya iman yang kuat. Dan berapa tahun suaminya sudah tinggalkan dia dengan wewe gombel yang lain saudara. Dan kemudian dia hidup semampunya dia. Apa yang terjadi? Hari itu dia sungguh-sungguh berdoa oleh karena dia terdesak harus bayar uang untuk anaknya yang mau ujian. Dan dia keperluan yang lain. Dia sembahyang sama Tuhan. Begitu dia berdoa, Tuhan tolongin aku. Sudah tahu, malam dimimpiin. Dia dapat mimpi, zaman itu
zaman nalo. Anda ngerti nalo? Pasang nomor gitu loh saudara. Dan togel, kalau sekarang mungkin togel. Dan dikasih nomor 4 angka gitu. Wah, dia berkata, kok Tuhan ngasih aku angka ya di dalam mimpiku ya. Lalu kemudian dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ini bersumber daripadamu, mimpi ini datang daripadamu, maka engkau akan izinkan saya ketemu dengan Ibu Anu pagi ini. Dia pengen ketemu sama Ibu Anu, dia sebut, lalu kemudian dia mau cerita apa yang dia alami. Dan ibu itu akan memberikan pinjaman sesuai dengan apa yang dia minta. Sudah tahu? Sebelum dia keluar pergi ke tempat ibu itu, ternyata ibu itu sudah ada di depan pintu. Dan dia berkata, Bu, aku kok pengen kesini nopo? Sini cerita. Dimasukkan saudara. Ini kan kayak tumbuh ketemu tutup saudara ya. Tiba-tiba ibu itu cerita, gini, aku tuh tadi malam mimpi, dikasih 4 angka. Aku pengen ketemu sama jenengan, mau pinjem uang begini-begini. Dan aku mau pasang. Ibu itu dia bilang, ora usah utangnya, tak kasih baik. Nah, tanda yang bagus kan koyo mulus, ini jalannya jalan Tuhan tuh mulus kayak gitu. Dan begitu dia terima uangnya, ibu itu dapat 4 angka pulang. Hari itu ibu itu pasang duit, sementara yang dapat mimpi deg-degan hatinya. Gedebuk. Loh, kok gampang banget ya? Jangan-jangan ini ujian buat aku. Awas, Anda sedang ketemu dengan ujian. Awas, ujian sedang datang. Awas. Tiba-tiba hatinya gelisah. Saya belum nikah waktu itu. Kemudian datang, saya sedang melayani di Maranatha Ungaran. Saya tinggal di sana. Lalu ibu ini cerita, Mas, panggil saya Mas Yanto. Mas, aku tuh kok dikasih mimpi sama Tuhan. Sik mimpi apa kok Tuhan-Tuhanan gitu. Aku mimpi dikasih angka nomor 4 angka. Dan kemudian dia cerita, bahkan saya mau ketemu sama ibu itu sudah nungul. Lalu kemudian aku kimeh masang. Tapi tiba-tiba deg-degan. Artinya itu tidak gelisah. Menurut Mas Yanto apa? Lalu sama Tuhan tuh kasih hikmat. Saya berkata, Bu, misalnya jenengan masang. Dan kemudian ada 1000 orang nih masang. Lalu Anda yang dapat uang itu dari mana? Uang itu dari 1000 orang yang masang tapi enggak dapat. Dan mereka punya istri, punya anak-anak. Mungkin hari itu adalah uang yang terakhir. Dengan harapan seperti ibu masang, dapat, dan kemudian bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Begitu ibu dapat, lalu apa yang terjadi? Mungkin ibu mau beli makanan itu dan kemudian bisa enggak? Kira-kira kolu enggak makan makanan sementara 1000 orang dan anak-anaknya deloki Anda. Ternyata ibu tuh ngeh loh saudara. Dan dia berkata, oh gitu ya. Kalau gitu aku rasa masang we ya. Ya terserah jenengan. Dia memutuskan untuk enggak jadi masang saudara. Malamnya 4 angka keluar loh saudara. Dan ibu yang diutangi tadi pagi-pagi datang, nyah kowe entuk piro kan gitu saudara. Dan dia berkata, wah aku dapat begini. Cerita, wah aku tuh bersyukur, kamsialunya kamu sudah ngasih angka buat aku. Dia apa yang dilakukan? Dia ngomong, aku belajar mentaati Tuhan kok. Aku mau belajar dengar-dengaran sama Tuhan. Lalu aku rak masangnya goblok gitu. Langsung kata-kata yang pertama goblok gitu. Ya dia berkata, enggak sih. Karena pada saat aku masang, hatiku deg-degan. Beda dengan saudara, hatiku gembira, kan gitu. Tapi ini deg-degan saudara. Begitu dia mentaati apa yang ada dalam hatinya,
Dia berkata, enggak, aku enggak akan masang. Hatinya tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Hatinya tenang. Dengar ibu itu dapat dari apa yang dikatakan. Enggak ngaruh saudara. Hatinya tetap tenang. Oh ya, selamatlahnya. Dan jenengan, ora apa-apa, ya memang jatahmu mungkin. Loh kok kowe rak masang? Ya memang ora. Gusti ora maringi aku untuk aku pasang. Tuhan gak izinkan aku untuk aku pasang. Seorang yang kenal akan Tuhan, hatinya tidak bergeming. Walaupun di depan dia sudah bukti seolah-olah ada mujizat. Anda tahu, hari itu dilewati dengan keteduhan, ketenangan. Bahkan ada sukacita, dia berkata, terima kasih ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepadaku untuk aku mentaati Engkau. Seandainya aku pasang mungkin apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, aku tidak akan bisa nelen makanan yang ada di depanku ini. Anda bisa mengerti? Ngomong sama sebelahnya, kowe enggak ngerti? Saya berharap Anda ngerti maksudnya ini. Dan Anda tahu, di balik proses di mana orang mau menguasai diri, dia mau tunduk dan melepaskan haknya untuk Tuhannya dimuliakan dalam dirinya. Oh, Tuhannya mongkok saudara. Tuhannya mongkok kemudian berkata, kowe lebih suka memuliakan aku dalam hidupmu. Tak kasih bonus. Besoknya malam itu ada saudaranya datang. Dia berkata, loh Ci, aku sudah lama nyari kamu. Aku belum ketemu, sorry loh Ci, uang ki sebenarnya sudah lama buat kamu. Dikasihkan. Anda tahu harganya puluhan kali lipat daripada kalau dia basang nalu hari itu. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia berkata, iki duit apa? Ini duit jatahmu. Karena dia cerita dan kemudian gak pernah mikir saudara. Tapi Tuhan pelihara hidupnya. Kata Alkitab berkata, kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, apa saudara? Maka akan ditambahkan kepadamu. Bonusnya apa? Malam itu juga suaminya bertobat, minta ampun di hadapan istrinya. Datang saudara, tepuk tangan buat Tuhan. Nah, orang ini bukan berdasarkan kata orang. Orang ini bukan hanya berdasarkan telaahan menurut apa yang dia pandang. Dia ngikuti akan hati nurani yang paling dalam. Dia ngerti ini bukan Tuhan. Dia mau belajar nurut kepada perkataan-perkataan Tuhan itu. Karena dia harus pikul salib, dia harus sangkal diri. Coba tangannya gini. Pikul salib, sangkal diri. Pikul salib, sangkal diri. Amin saudara. Karena kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku itu pun ringan. Kalau Anda ketemu dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Dan kemudian cerita masalah itu. Mereka mungkin akan berdebat. Menurut aku kenapa enggak? Pasang dapat tambahan itu. Saudaranya malam memberikan tambahan itu. Yo nek ora. Karena itu bagian dari sesuatu yang harus disingkirkan, dipatahkan tulang-tulang atau carang-carang yang tidak berbuah dalam hidupnya. Karena sebuah ketaatan itu more than, ketaatan itu lebih daripada korban apapun juga. Amin saudara. Hal yang ketiga, sama katakan buat saudara, mengenal Allah itu harus mengalami sesuai dengan kitab suci yang menuntun kita dari hari ke sehari. Alkitab berkata soal kerajaan surga, bukan soal makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Bukan sesuatu yang materi, tapi soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara perhatikan nih,
Soal kerajaan surga itu adalah soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau Anda melakukan sesuatu masih gedebak, lebih baik mandek, diem. Ada seorang hamba Tuhan berkata, hanya orang yang rela berdiam diri menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang bisa berlari, bahkan terbang bersama-sama dengan Tuhan. Sabar saudara, sabar dalam suka dukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar sampai Tuhan Yesus datang. Karena dengan segera dia akan melangkahkan kakinya dan mengulurkan tangannya dan memberikan pertolongan buat orang yang mengasihi dia. Amin saudara. Oh, orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, ya, semakin hari semakin terang, semakin dia akan bersinar, bahkan seperti sinar matahari. Orang itu berjalan tidak akan pernah lelah, berlari tidak akan pernah penat. Tapi ada satu lagi yang saya ingin bagikan buat saudara, di mana orang mengenal Tuhan bukan hanya sekedar mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Begitu dia mengenal Tuhan, tahapan yang keempat orang mengenal Tuhan, kemudian dia berasa bahwa semakin dekat dengan dia, semakin dia merasa tidak tahu apa-apa tentang dia. Nah, ini ilmu yang angel saudara. Makin dekat dengan dia, makin kenal dengan dia, makin tidak tahu apa-apa tentang pribadi Tuhan. Seperti kalau air kecemplung garam kecemplung di segoro saudara, ngasini segoro, itu kan boceh kan, nggak ada sesuatu. Kalau Anda kenal Tuhan, masih begitu merasa sepertinya Tuhan bisa diatur sedemikian rupa, mungkin Anda justru nggak kenal sama Tuhan. Makanya ada orang-orang yang suruh, ayo kita sama-sama gedor pintu surga gitu. Melecet semua tanganmu. Kenapa? Lawang pintu surga itu kalau dalam Alkitab ditunjukkan, itu tuh tebalnya entah berapa meter itu. Pintunya itu dibuat dari emas. Lah memang gebeng pakai apa saudara? Gedor pakai apa? Ada seorang hamba Tuhan yang suatu hari dia meninggal memang. Dan pada saat dia meninggal, dibawa ke malaikat dan dia dikasih tahu, ini sudah di depan pintu surga nih. Sekarang gunakan passwordmu. Dia bingung. Password? Memangnya masuk ke surga harus ada password? Iya. Dan malaikat Tuhan ini berkata, kalau kamu tidak punya password, kamu tidak akan masuk. Dan dia melihat ada orang-orang yang dahulu, yang kemudian setelah dia, itu begitu masuk, bleng, pintu itu buka sendiri. Masuk, bleng, buka sendiri. Loh, aku kok nggak ngerti passwordnya apa. Dan kemudian karena begitu lama di depan pintu surga, malaikat Tuhan tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan ini kasihan hambamu, nongkrong di depan pintu surga tuh kayak gini. Padahal dia mengajarin, ini orang ini pengalaman bener, karena ini hamba Tuhan Korea dan dia punya gereja begitu besar, dia juga punya sekolah, baik sekolah Alkitab maupun sekolah umum, bahkan setiap bulan dia memberikan donasi untuk beasiswa, murid-murid lebih dari 500 orang. Ini orang kaya dan ternama, tapi mau surga nggak bisa saudara. Dia cerita, hari itu saya nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Sampai akhirnya malaikat ini berkata, coba ingat-ingat sebuah pujian yang keluar dari dasar hatimu. Ini hamba Tuhan tuh lupa, seperti lupa semua.
puji-pujian yang dinyanyikan untuk Tuhan itu semua lupa. Dan diingatkan lagi, coba ada lagu-lagu yang dimunculkan dari hatimu. Dia nggak ngerti. Karena begitu kasihan. Malaikat Tuhan tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong ini. Biar dia mendengar lagu-lagu yang keluar dari surga. Mudah-mudahan bisa menolong dia. Dia dengar lagu-lagu dari surga. Dan begitu dia dengar, muncullah lagu itu dalam hatinya. Begitu muncul lagu itu dari hatinya, tiba-tiba pintu surga terbuka. Dia masuk, karena ternyata passwordnya itu puji-pujian yang keluar dari dasar hati. Ngomong sama sebelahnya, kalau kamu memuji Tuhan, itu yang sungguh-sungguh. Jangan ikut-ikutan. Amin saudara. Ini serius nih terjadi. Hamba Tuhan ini diizinkan masuk. Begitu dia masuk, ditunjuk ini sama malaikat. Dia ngelihat itu, kalau dalam Alkitab kan rumah-rumah yang dibangun oleh Tuhan itu kayak honai. Itu bentuknya itu kayak, kalau Anda pergi ke Korea satu hari kita jalan sama-sama lah. Di sana itu ada peternakan ayam. Besar banget. Turun naik. Itu peternakan ayam kayak menungso. Nah di sana tuh pada saat dia masuk ke surga dia lihat, kok kayak peternakan ayam ya. Karena banyak orang tuh. Dan dia berkata, itu bukan peternak ayam itu manusia yang sudah masuk di tempat itu. Lalu dia nyari, lah rumah saya mana? Dibawa sama malaikat. Tuh rumahnya si hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini. Lalu dia tanya, rumahku mana? Ini bagian rumahmu, tapi belum jadi. Karena bahan-bahannya itu kebakar habis. Setiap apapun yang Anda kerjakan untuk Tuhan, itu menjadi bahan buat pembangunan rumah di sana. Entah itu persembahanmu, entah itu pelayananmu yang tulus, entah itu juga bagian pemberianmu, perbuatan-perbuatan sosialmu. Tapi begitu Anda merasa puas dengan pujian itu, tiba-tiba bahan itu akan terbakar habis. Maka Tuhan berkata, kamu pulang, dan kamu memang belum waktunya kamu ada di sini. Pulang, ceritakan kepada umatmu, supaya mereka tidak senang mendapatkan pujian. Dia pulang, dia ngerti benar apa yang dia alami ini. Dia berkata, andaikan hari itu aku masuk surga, mungkin aku tidak akan tinggal di sana. Kenapa? Karena hidupku tidak layak untuk tidak menjadi warga kerajaan surga. Karena aku masih suka dipuji, masih suka menerima pujian. Kalau aku melakukan sesuatu itu merupakan kebanggaan hatiku. Dan dari situ dia belajar. Pengenalan akan Tuhan dimulai dengan sebuah pengalaman untuk melihat bahwa memang benar belum tahu apa-apa tentang dia. Bagian dia tidak bosan-bosan melakukan yang terbaik, mengerjakan yang memuliakan Tuhan dan mengagungkan dia. Nggak perlu nunggu diperintah, bahkan dia berkata, apapun yang aku lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan bukan untuk manusia. Dan bukan apa saudara? Untuk manusia. Kalau Anda melakukannya biar dinilai oleh manusia, maka perbuatanmu akan terbakar dan tidak akan mungkin menjadi material untuk membangun kerajaan surga. Saya suka lagu yang dinyanyikan oleh teman-teman tadi, yang membuat kita bersama-sama menyadari bahwa kasih Tuhan itu hebat. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Ucapkan syukur apa yang Tuhan telah kerjakan. Di posisi mana dari keempat tahapan pengenalan akan Tuhan yang Anda dan saya hidupi? Ada satu lagu bagaikan bejana siap dibentuk di tanganmu.
Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku diperbarui selalu. Ku mau seperti Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mungkin ambil non. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Ya, kita tunggu musiciannya dan kita akan berdoa bersama-sama. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ya, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Dan segenap jalan memuliakan nama-Mu. Memuliakan. Ku mau seperti-Mu Yesus, haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku, memuliakan. Mau seperti-Mu Yesus, haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Saudara, kemarin saya didatangi oleh seorang tamu. Tamu itu adalah anak dari guru agama saya yang sudah puluhan tahun, mungkin lebih dari 40 tahun yang lalu nggak pernah ketemu sama guru saya, dan kemudian anaknya datang ke sini karena ternyata kemarin saya dapat undangan, ini ulang tahun guru saya yang ke-50 tahun. Ulang tahun pernikahan dari guru saya yang ke-50 tahun, dan kemudian di situ Pak Adi hadir karena beliau mengadakan seminar, dan Pak Adi pun juga nggak tahu kalau itu acara ulang tahun pernikahan beliau. Nah, datang ke situ Pak Adi tanya, loh kok sampai di sini? Ya, saya mau dengar Pak Adi khotbah, saya bilang gitu. 2 session dibagikan. Tapi hal yang membuat saya itu semakin kenal akan pribadi Tuhan yang tidak mau mempermalukan orang-orang benarnya. Ini orang sudah umur 77 tahun. Dan orang ini berkata, saya ini dari muda menikahi istri saya. Saya kalau pergi selalu istri saya tak tinggalin iman. Enggak tak tinggalin duit, tak tinggalin iman. Pokoknya doa. Pelayanan kemana-mana saudara. Tapi istrinya tidak pernah ngomong minta cerai sama dia. Dia berkata, walaupun tak tinggalin iman, tapi dia gak pernah minta cerai sama dia. Dia berkata, apa yang membuat kamu tuh bertahan? Orang ini berkata, nah aku tidak melihat akan kamu, tapi melihat Tuhan yang menyertai kamu. Ini orang begitu setia.
Guru saya ini sampai tanya sama istrinya, "Nyah, kalau misalnya aku mati, kira-kira kamu nikah lagi enggak?" Karena dia tahu istrinya itu cantik. Dia berkata, "Ya suka-sukaku toh, hak-hakku toh, dan kamu tidak akan tahu rahasia itu. Karena kamu kan sudah mati, keputusanku sendiri." Dia ingin berkata bahwa apapun yang dilakukan oleh suaminya itu enggak ngaruh terhadap imannya. Sebab dia kenal akan Tuhan yang menyertai, yang memilih suaminya. Dia ngerti bahwa orang ini pilihan. Sekalipun dia tahu ada banyak kekurangan, tapi dia melihat Tuhan yang telah memilih hambanya ini. Hidupnya diberkati luar biasa. Ternyata hari itu selain hari ulang tahun pernikahan yang ke-50, itu merupakan sebuah selesai membangun rumah ibadah. Sederhana rumah ibadahnya, tapi 77 tahun dia bayar harganya. Dan dia melihat anak-anaknya, salah satu anaknya yang datang ke tempat kami, dia berkata, "Om, umurku itu sudah 43 tahun. Hah? 43 tahun. Jadi aku gak pernah ketemu sama kamu selama ini." Dia berkata, "Saya bersyukur punya papa dan mamah seperti itu. Dan menjadi teladan buatku. Karena pengenalan pribadi akan Tuhan yang membuat mereka memiliki sikap untuk memuliakan Tuhan senantiasa." Amin. Ku mau seperti sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Sekali lagi katakan, ku mau Yesus. Ku mau seperti-Mu sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapa, biarlah Engkau mendengar setiap ungkapan doa yang dilantunkan di hadapan-Mu hari ini oleh setiap pribadi dalam jemaat Tuhan. Kami minta bukan hanya sekedar lantunan yang bagus atau sebuah puisi yang puitis, tapi ini merupakan bagian dari cinta kasih, komitmen kami untuk mempermuliakan nama-Mu senantiasa Tuhan. Hamba berdoa biar Engkau Tuhan yang memberikan pengertian, pengenalan akan Tuhan pada masing-masing kami. Kami mau menyadari benar setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi merupakan sebuah pengujian hati nurani kami, apakah tetap seutuhnya untuk memuliakan nama-Mu. Apakah hati kami tetap murni di hadapan-Mu. Biar setiap kami menyadarinya dan terus menjagainya sebagaimana Tuhan ajarkan. Kalaupun ada kekeliruan di masa-masa lampau, kami mau mengakui seperti yang diakui oleh Ayub. Mau berkata, dari kata orang kami dengar, dari kata orang kami tahu, dari kata orang tentang keajaiban-keajaiban-Mu. Hari ini kami putuskan, kami mau belajar dari pribadi-Mu sendiri dan memuliakan nama-Mu senantiasa. Ajari terus anak-anak-Mu ini, sebab kami percaya semakin kami mengenal Engkau, maka kami sayang kepadamu dan rindu senantiasa untuk dekat dengan Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Engkau Tuhan yang memberikan ketaatan kami untuk mengerjakannya.
Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Silakan saudara duduk. Ada pengumuman yang saya sampaikan buat saudara, nanti sore saya minta maaf kalau minggu yang lalu saya berkata bahwa teman saya akan datang ke sini. Begitu kita selesai dan kemudian ternyata ada pengumuman. Hari ini Brother John Avancini ada di tengah-tengah kita di Holy Studium mengajarkan sesuatu pagi dan sore. Saudara diundang untuk bisa bergabung di sana nanti malam jam 5 sore, belajar dari hambanya ini. Ini orang sudah sepuh banget, tapi masih semangat perjalanan dari Amerika ke sini untuk memberkati setiap kita. Amin saudara. Jadi saya ngomong sama teman saya, sorry saya minta maaf. Kalau Anda mau datang pagi sampaikan sesuatu di tengah-tengah kami, tapi ternyata beliau berkata, saya masih ada di Magelang. Jadi sorry mungkin lain kali saja. Baik, terima kasih untuk pengertiannya. Jadi nanti malam kita akan kumpul di Holy Studium saudara. Dan kita akan belajar dari Brother John Avancini supaya kita menerima apa yang diajarkan oleh seorang hamba Tuhan ini. Dan saya berharap kita semua diberkati oleh karenanya. Hal yang kedua saudara, tanggal 18 kita akan bersama-sama merayakan sebuah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan sebuah sejarah yang benar-benar terjadi. Disaksikan oleh 500 orang sekaligus dan dipertahankan oleh pengajaran Rasul Paulus. Dia berkata, kalau benar Yesus itu enggak mati dan tidak bangkit, maka aku adalah manusia yang paling celaka. Dia ceritakan, dia buktikan, 500 orang lebih menyaksikan Yesus naik ke surga. Dan kita akan bersama-sama memperingati untuk acara kenaikan Tuhan Yesus tanggal 18 jam 8 pagi di tempat ini ya. Kita akan bersama-sama lakukan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengucap syukur atas karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas apa yang Tuhan ajarkan kepada kami dalam kesetiaan, dalam kerendahan hatimu, bahkan dalam penyerahan untuk memuliakan setiap orang yang percaya kepadamu. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar apa yang Tuhan rancangkan itu jadi atas setiap hidup kami. Saudara, kedangkan tanganmu, pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik yang diserahkan dengan kasih oleh Bapa di surga dalam nama Yesus. Dan biarlah apa yang engkau hidupi dan rancangan yang Tuhan telah ditetapkan oleh karena kasih-Nya yang menebus dosa-dosa kita, yang membuat semua penghalang itu disingkirkan, akan membuat engkau menikmati segala yang baik. Bahkan kekuatan anugerah dalam Roh Kudus-Nya yang membuat engkau semangat, biarlah berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan itu, serta Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan engkau, memberkati setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.